Kemudian bukan berarti harus minta, tapi dikasih pun dan itu diterima, itu korupsi. Bukan hanya masalah saya terimanya cuma 1.000 kok, 1.000, 100, 1 perak. Halo kawan pajak, kembali lagi di Podtext 402, podcast kekinian untuk masa depan. Pada hari ini Podcast 402 akan dibawakan oleh saya, Ruben Gultom, dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita tercinta, narasumber kebanggaan kita, yaitu Ibu Ana Astuti Nugraningsi sebagai Kepala KPP Pertama Tangerang Barat. Selamat pagi Ibu Ana, apa kabarnya Ibu? Pagi. Sehat Ibu, terlihat sepertinya sangat ceria Ibu. Selalu ceria sih Ibu ya. Iya. Baiklah kawan pajak, episode kita kali ini adalah episode spesial bertepatan dengan Hari Hakordia tentunya Ibu ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Tak lupa juga kita mengucapkan sebelum kita masuk ke Hakordia nih, kita juga mau menyampaikan kalau puji syukur kepada Tuhan Ibu ya, KPP Pertama Tangerang Barat telah mencapai realisasi target penerimaan negara, target kantor pajak kita 100%. Bahkan untuk yang kedua kalinya Ibu ya, di tahun ini Bu ya, setelah kita juga tak lupa menyampaikan terima kasih tentunya kontribusinya oleh kepada wajib pajak di wilayah KPP Pertama Tangerang Barat. Baik, langsung saja Ibu, kita mau bertanya dulu Ibu di Hari Hakordia ini. Tanya apa Ruben? Iya, Ibu Ana Astuti, bagaimana Ibu kira-kira Ibu Ana merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia ini Bu, baik di kantor maupun mungkin di rumah atau di luar Ibu? Oke, Hakordia itu diperingati setiap tahun di tanggal 10 Desember setiap tanggal 10 Desember. Nah, kalau di Direktorat Jenderal Pajak, hari ini khusus diperingati memang dengan berbagai cara ya. Meskipun tidak dengan yang heboh-heboh, tetapi pasti diperingati. Nah, sebenarnya hakikatnya sendiri adalah bukan kepada peringatannya. Ya, bukan kepada peringatannya, tapi adalah tindakan, kegiatan atau keseluruhan kegiatan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu yang memang harus lepas dan tanpa korupsi. Sebenarnya itu yang paling penting. Nah, kenapa harus ada hari peringatan? Karena ini untuk mengingatkan kita semua. Jadi misalnya gini, hari kasih sayang setiap hari kita pasti melakukan itu kan ya. Tapi untuk mengingat bahwa pentingnya hari kasih sayang, maka ada yang namanya Valentine Day. Sama dengan hari Hakordia hari ini juga demikian halnya. Jadi sebenarnya esensinya adalah kepada anti korupsinya. Nah, ini diperingati dan diperingati seluruh dunia loh. Artinya ini memang korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Ya. Jadi ini menjadi perhatian khusus. Nah, kalau ditanya saya memperingatinya seperti apa, kalau saya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai ibu rumah tangga ya, saya tidak memperingati itu, tapi setidaknya rumah saya akan mencoba untuk dijaga dari tindakan-tindakan yang seperti itu, korupsi dan lain sebagainya, menjaga itu ya, karena kan mungkin Ruben juga tahu bahwa apa yang kita makan, ya kan, apa yang menjadi bahan kehidupan kita yang masuk ke dalam badan kita itu adalah harus berasal dari hal-hal yang bukan dari korupsi. Ya. Jadi itu yang harus saya jaga sebagai ibu, sebagai nyonya, sebagai yang ngurusin rumah tangga. Kalau di kantor beda. Hari ini kita peringatin Hari Hakordia karena memang ini wajib dilakukan. Tahun ini lebih sederhana. Kita tadi menyampaikan pamflet, kemudian ada masker, kemudian ada beberapa permen, karena pada saat-saat ini kita juga masih dalam kondisi prihatin ya. Banyak saudara-saudara kita yang
masih terkena bencana alam dan lain sebagainya, dan juga pandemi itu belum berakhir. Belum berakhir, Bu, ya. Makanya lebih sederhana dan agak beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita lakukan memberikan sesuatu kepada masyarakat yang di sekitar Kali Cisadane ya, tahun lalu ya. Dan itu dilakukan serentak bersama-sama dengan para aparat negara di sekitar Tangerang Barat. Tapi situasinya memang agak berbeda. Kalau tahun lalu pandemi masih begitu kuatnya. Kalau yang sekarang pandemi sudah mulai bereda, ya. Meskipun akan ada varian baru. Benar. Gitu. Nah, itu kira-kira apa yang saya peringati di Hakordia. Gitu ya, Ruben ya. Tuh, Bu. Baik, jadi seperti yang disampaikan Ibu Ana, sebenarnya yang namanya merayakan Hari Anti Korupsi mungkin ada satu hari dibuat khusus, tapi seharusnya setiap hari kita bersama-sama menjaga diri kita dan juga lingkungan kita untuk bebas dan terlepas, Bu, ya, dari perbuatan apapun itu, tindakan korupsi sekecil apapun. Seperti itu, Bu, ya. Kemudian kita juga mau menyampaikan ini pada tahun 2020 kan kita sudah menerima certification lah bahasa kerennya gitu, Bu, ya. ZIWBK, Ibu, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Bu, ya. Dan kemudian sebenarnya kita juga sudah bersiap-siap selama kurang lebih setahun sampai 2 tahun ini, Bu, ya, untuk mendapatkan kriteria ZIWBBM. Mungkin kawan pajak di sini, Bu, belum ada yang begitu tahu bedanya ZIWBK dan ZIWBBM apa gitu, Bu, ya. Bolehkah Ibu Ana menjelaskan kepada kita? Saya menjelaskannya enggak textbook ya. Jadi saya menyampaikannya dengan bahasa saya. ZIWBK itu singkatan dari Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Iya. Jadi jangan hilang darinya, Bu, ya. Nanti dikiranya malah bebas berkorupsi, gitu, Bu, kan, ya? Bebas berkorupsi jadinya. Nah, ini adalah penilaian yang diberikan oleh negara kepada kepada instansi yang bisa dengan kriteria tertentu dianggap bisa memiliki predikat bebas dari korupsi. Jadi ini bukan lomba, tapi penilaian. Nah, kalau lomba, selesai lomba mungkin tesnya selesai. Tapi kalau penilaian itu tidak. Nah, karena ini bentuknya adalah penilaian, maka ada berbagai unsur yang dinilai di sana. Ada 6 perubahan yang ada di sana, itu yang akan dinilai. Nah, kalau sudah masuk ke di atas 75%, itu satu institusi dianggap sudah layak memperoleh predikat itu. Jadi bukan berarti dia tuh udah pasti dijamin bebas korupsi. Itu enggak. Karena tadi itu, ini penilaian yang ada standarnya. Jadi lu kalau misalnya standar-standar itu terpenuhi di atas 75%, bisa mendapatkan predikat itu. Gitu. Ya, jadi oleh karena itu, kenapa kita harus tetap menjaganya. Nah, setahap berikutnya setelah memperoleh ZIWBK itu, kalau kita bisa mempertahankan itu dalam waktu minimal 2 tahun, maka kita akan memperoleh penilaian yang namanya WBBM, Wilayah Birokrasi Bebas Bersih Melayani, ya. Jadi kalau dulu untuk WBBM dari status ZIWBK ke WBBM itu boleh langsung setahun kemudian. Tapi kemudian mulai sekarang itu nggak boleh. 2 tahun, Bu, 2 tahun minimal, ya? 2 tahun. Karena apa? Nanti BBBM itu akan terus dilihat setiap 2 tahun sekali. Jadi nggak berhenti hanya sekali ketika dapat BBBM terus stop. Berikutnya nanti akan terus. Jadi semacam ada penilaian ulang, ya. Bu, ya. Jadi untuk melihat konsistensinya kita menjaga si penilaian dan institusi kita tadi itu bebas dari korupsi. Dan ini yang tidak mudah. Jadi perbedaan di situ ya. Jadi ZIWBK ke WBBM itu adalah bagaimana langkah kita bisa mempertahankan itu, bahkan kalau bisa lebih meningkatkan lagi. Karena tadi saya sampaikan kalau ZIWBK itu dengan kriteria dan pembobotan tertentu dengan nilai 6 perubahan tadi, kalau di atas 75 mendapatkan. Kalau WBBM ini lebih berat. 85 kalau nggak salah ya, 85% itu jadi lebih berat. Dan harus bisa dijaga dalam waktu minimal 2 tahun. Nah, jadi tahun lalu kita mendapatkan, tahun ini adalah proses kita mempertahankan itu. Makanya tidak berhenti kegiatan-kegiatan yang membuat supaya kegiatan ini terus ada, itu inovasinya perlu dijaga. Nah, kira-kira itu, ya.
Berarti memang untuk zona WI ZIWBK dan WBBM ini tentunya tidak mungkin kan hanya ibu kepala kantor yang bertindak sendiri. Pastinya seluruh pegawai juga harus berkontribusi, Bu ya. Tapi kira-kira Bu, dalam persiapan 2 tahun ini kita menjaga supaya bisa masuk ke kriteria selanjutnya. Apa Bu ya persiapan yang telah dilakukan Bu kira-kira? Oke. KPP Tangerang Barat. Saya mau menyampaikan dulu bahwa ZIWBK atau kegiatan-kegiatan anti korupsi itu yang terpenting dan menjadi kunci utama adalah suri toladan dari pimpinan. Jadi suri toladan pimpinan itu harus. Jadi saya mungkin yang saat ini menjadi pemimpin di sini itu harus saya bisa menjadi role model kepada teman-teman semua gitu ya. Terus kemudian itu bisa diikutin oleh teman-teman yang ada di bawah. Jadi bicara tentang anti korupsi tidak hanya bicara sebatas slogan, tapi harus menjadi suri toladan dari mulai apapun yang saya lakukan gitu, apapun yang saya pakai, apapun yang saya mungkin konsumsi, apapun yang mungkin saya pergunakan. Jadi ya misalnya ya makan pun nggak harus tiap hari di hotel misalnya kayak gitu ya betul ya. Terus kemudian apa yang saya pakai tidak boleh ya selayaknya tidak yang harus bermerek karena itu bertentangan dengan itu tadi. Itu salah satu yang saya sampaikan bahwa suri toladan untuk ZIWBK dan WBBM itu menjadi amat sangat penting. Tetapi karena yang kita jaga ini satu rumah ya, kalau ini kantor ini kita ibaratkan satu rumah, maka seluruhnya yang ada di dalam rumah ini itu harus bisa berperan dan semuanya bisa melawan korupsi. Jadi kalau hanya kita saja, bapak ibunya saja, tapi anak-anaknya nggak ikut, nggak akan tercipta yang namanya ZIWBK dan WBBM tadi, ya kira-kira begitu. Nah, persiapan kita untuk WBBM karena tahun depan pasti kita akan ikuti itu. Yang pertama kita menjaga apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang tahun lalu itu ada berbagai inovasi yang sudah kita lakukan, kemudian beberapa aplikasi bagaimana caranya kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak misalnya ya, mungkin ingat masih ada buku saku, terus ada yang namanya kepo, ingat nggak? Itu adalah salah satu bagaimana caranya kita untuk bisa mengawasi teman-teman tanpa harus merasa diawasi, tapi kita bisa mengawasi lewat itu. Jadi yang kita lakukan sepanjang tahun ini adalah mempertahankan itu tadi, kemudian mengembangkan. Jadi kalau misalnya tadinya mungkin masih 1-2 aplikasi yang kita buat, kita mengembangkan lebih banyak, gitu ya. Terus menambah beberapa inovasi. Ya, kalau tahun lalu mungkin ingat nggak ada penalti lupa absen segala macam ya. Maka nanti untuk di WBBM harus lebih banyak lagi yang kita buat seperti itu. Jadi satu kegiatan bagaimana kita menciptakan satu sistem supaya kita semua terjaga dari itu. Jadi sistem itu tidak harus sistem komputerisasi ya, tapi sistem bagaimana cara kita selalu bisa mengawasi bersama-sama sehingga kalau ada yang aneh di samping-samping kita, seketika juga kita bisa mengingatkan. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan juga kepada Ruben bahwa sebenarnya kegiatan kita yang kita bangun dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu adalah satu sistem yang kita ciptakan di rumah ini untuk selalu kita laksanakan. Ujungnya itu apa? Ingat gak kalau Senin apa? Morning your employee kan? Nah, artinya Monday morning know your employee. Itu kan artinya supaya kita dengan atasan kita itu selalu berkomunikasi. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan. Selasa itu untuk harinya teman-teman penagihan dan pemeriksaan. Kemudian Rabu untuk forum AR. Hari Kamis mengaji. Jumat itu kegiatan dari Jumat Peduli, Komuni, terus kemudian Jumat Bugar. Semuanya kita lakukan dengan bersama-sama. Nah itu maksudnya salah satunya adalah itu. Tidak mungkin memang sendiri-sendiri. Tidak mungkin sendiri. Terus kemudian sebisa mungkin sistem itu tidak dirasakan. Maksud saya gini, kalau kegiatan yang seperti itu kan teman-teman tidak merasakan sebagai satu pemaksaan. Tapi sebenarnya itu adalah satu bentuk sistem pengendalian untuk menjaga kita dari disintegritas. Gitu. Kira-kira gitu. Nah itu yang terus kita kembangkan. Itu yang nggak boleh kita lewatkan. Termasuk di dalamnya Jumat Berbagi, itu adalah salah satu bentuk bagaimana
kita menjadi manusia ini menjadi bagian dari bagian masyarakat yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Ana, seperti sebenarnya Ibu ya, semua rangkaian kegiatan dari Senin sampai Jumat yang telah kita lakukan itu mungkin secara tidak langsung mungkin saya bilang Ibu ya, itulah rangkaian persiapan kita menuju ZIW BBM. Seperti itu, baik dari tadi ada pengawasannya, sebenarnya ada juga kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk kita semakin sinergi, kemudian seperti kegiatan Kamis mengaji juga untuk mendekatkan spiritual kita Ibu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kira-kira seperti itu. Kemudian Ibu Ana, kita punya mungkin kira-kira pertanyaan terakhir Ibu ya. Harapan atau kesan Ibu kepada para stakeholder serta pegawai di lingkungan KPP Pratama Tangerang Barat Ibu, kira-kira seperti apa? Untuk dalam rangka ZIWBK dan BBBM? Iya Ibu. Oke. Yang pertama mungkin yang perlu saya nggak lupa mengingatkan ya, karena sebenarnya yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau jaga rumah kita itu dari disintegrasi gitu ya, korupsi dan lain sebagainya ini, kan bukan cuman yang ada di dalam rumah, bukan cuman kita aja yang keluarga, tetapi juga orang-orang informal yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi di kantor ini untuk teman-teman CS, OP, Satpam, katakan tukang parkir atau marbot yang suka, semuanya harus mengerti, paham, dan juga mencontoh apa yang kita kerjakan di dalam kita mengantisipasi dan menolak korupsi tadi gitu ya. Jadi bukan hanya pekerjaan saya mengingatkan anak-anak, tapi mengingatkan mereka juga, karena mereka adalah bagian dari kita. Nah, itu adalah bagian yang tidak terlupakan dan tidak terlepas dari apa yang harus kita jaga. Ini agak berat. Kenapa? Karena mereka berhubungan tidak hanya dengan kita, tapi berhubungan dengan orang luar, dengan wajib pajak, dengan orang yang datang dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang mungkin belum mengerti seperti apa kita sekarang, kantor pajak sekarang. Oleh karena itu, maka tulisan ZIWBK itu terpampang jelas mulai dari pintu masuk kantor. Ya, harapannya adalah supaya orang ketika masuk itu membaca itu dan tahu, sehingga tidak memulai untuk memberikan sesuatu. Karena korupsi itu yang pertama bukan hanya berupa uang, tapi juga dalam bentuk yang lain juga, misalnya termasuk disiplin pegawai dan lain sebagainya, itu termasuk di dalamnya. Terus kemudian bukan berarti harus minta, tapi dikasih pun dan itu diterima, itu korupsi. Bukan hanya masalah saya terimanya cuma 1.000 kok, 1.000, 100, 1 perak, sama semua itu Ibu ya. Sama. Adalah bentuk korupsi Bu ya. Bentuk korupsinya sama, dan itu yang harus kita sampaikan betul-betul pengertian itu kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada bagian dari teman-teman kita yang ada di kantor ini. Itu PR yang nggak pernah berhenti ya. Meskipun begitu masuk ke dalam TPT, kita ingatkan lagi tuh, seluruh layanan tidak dipungut biaya, seluruh layanan gratis. Itu bukan cuma slogan sebenarnya, dan itu memang harus terus dijaga. Kenapa? Karena manusia itu punya iman. Yang iman itu seringkali ada suka naik, ada kadang-kadang turun dan lain sebagainya. Makanya perlu diciptakan satu lingkungan yang selalu mengingatkan itu. Gitu. Nah, ini yang menurut saya itu perlu dalam jangka panjang untuk supaya BBBM terus akan terjaga, dapat predikatnya nih. Hal-hal yang kecil-kecil begini itu nggak boleh lepas, Ben. Karena biasanya lepasnya di sini. Jadi kita sudah mulai kita bisa, tapi kita lupa. Bagian teman-teman kita yang di luar dan juga mungkin wajib pajak kita, ya. Istilahnya hilaf Ibu ya. Ya, iya. Bisa juga Ibu ya. mungkin saya mendapatkan juga pengalaman bukan di sini ya, tapi di KPP saya yang lama misalnya uang parkir, ini kecil kan uang parkir. Ya. Kalau ditanya saya nggak minta, ya tapi diterima. Tapi menerima. Itu kan salah juga. Mungkin dari uangnya nggak seberapa juga, ya tetap saja. Nah, pengertian ini yang sederhana ini itu yang paling sulit untuk diterima oleh mereka-mereka itu. Benar. Oleh karena itu makanya kenapa sih saya mengenalkan namanya Jumat Berbagi, gitu ya. Itu salah satunya di situ. Jadi ketika kita supaya orang nggak sempat lagi berpikiran macam-macam, ya
Jadi kadang-kadang kita, dan itu adalah bagian daripada tugas kita sebagai manusia di tengah masyarakat, ya kan. Jadi itu tadi tugasnya, itu yang terberat, itu yang harus kita jaga. Terus kemudian selain itu juga yang harus kita jaga adalah seluruh manusia yang ada di ini harus bahagia. Harus bahagia, sehat, lahir dan batin. Karena ketika orang itu sudah sehat, lahir dan batin dan bahagia, maka insya Allah dia tidak akan berpikiran macam-macam. Kira-kira itu. Makanya kenapa sih di sini saya bilang kalau yang suka nyanyi ya, yang suka nari ya, yang suka siaran kita siaran aja. Karena itu membuat hati kita bahagia, otak kanan dan otak kiri itu kita jadi seimbang, sehingga kita bisa berpikiran selalu positif ke depan. Artinya pikiran kita juga sehat, Ibu ya? Ya, sebenarnya itu menurut saya esensi yang harus terus dibangun, dan itu memang tidak boleh lelah. Itu tadi saya bilang karena iman ya kadang-kadang bisa jadi amin. Gitu kan ya. Jadi tugas kita adalah semuanya mengingatkan itu. Termasuk saya pun harus kalian ingatkan. Saling mengingatkan ya di situ. Itu yang paling berat dan itu yang harus tetap dijaga. Menurut saya insya Allah kalau ini semua dijaga, kita tidak akan macam-macam. Terus kemudian satu hal lagi, harus bisa membangun proudnya teman-teman semua terhadap memiliki kantor ini. Oleh karena itu makanya saya selalu menjaga, selalu berusaha dan berupaya keras supaya target kita yang menjadi tujuan utama kantor pajak itu kan target penerimanya harus tercapai. Ya. Itu harus. Gitu. Jadi selain kita membuat teman-teman ini proud terhadap kantornya, proud juga terhadap dirinya sendiri karena sudah bersih dan juga bisa membagian sebagian dari masyarakat yang di sampingnya memberikan satu manfaat kepada wajib pajak yang lainnya gitu loh. Itu tujuannya sebenarnya yang paling memang berat tapi ya harus dilakukan gitu. Dan saya yakin bisa. Tangerang Barat pasti bisa. Gitu. Pasti bisa, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya ada sedikit kayak quote yang paling saya dengar dari Ibu Ana. Sebenarnya tugas kita lakukan ini mungkin terlepas dari sebagai pegawai DJP, pegawai Kemenq, menjaga kita untuk bebas dari korupsi diri kita dan lingkungan. Itu bukan hanya tugas sebagai pemegang jabatan kita aja Bu ya, tetapi kita sebagai manusia seperti itu Ibu ya. Artinya ketika kita sebagai manusia yang tentunya beragama, bertakwa kepada Tuhan, jelas tindakan korupsi harus kita jauhi Bu ya. Dan kita lakukan itu pun bukan hanya kadang tuh orang hanya melihat daerah hitamnya aja gitu Bu. Padahal mungkin ada daerah abu-abu yang mengarah ke tindakan korupsi. Kita juga harus menjauhi itu Bu ya. Kira-kira seperti itu. Bahkan dari hal paling kecil, parkir yang mungkin maaf kata 2.000 mungkin Bu ya. Tapi ya memang dari hal paling kecil kita jaga. Karena dari hal kecil, lama-lama besar seperti itu. Baiklah Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Bu hari ini karena Ibu Ana, kepala kantor kita telah menyempatkan waktunya di podcast kita yang episode spesial banget nih hari ini Hakordia. Untuk itu tak lupa sekali lagi sebelum kami tutup mengajak kawan pajak di sini untuk bersama-sama merayakan Hakordia, bersama-sama kita menjaga diri kita supaya bebas dari perilaku korupsi. Akhir kata, jangan lupa sebelumnya untuk men-subscribe channel YouTube kita dan juga akun sosial media kita yang lain, ada Instagram Ibu, ada Twitter, dan juga ada Facebook, Pajak Tambar Ibu ya. Bisa dilihat juga nanti di box description-nya. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Ruben Gultom dan Ibu Ana Astuti. Mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Boleh kita ucapkan lagi Bu, tagline-nya Bu? Apa tuh? Podcast 402. Podcast 402, podcast kekinian untuk masa depan. Sampai jumpa.